Halo, selamat datang di podcast resmi di Sprindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Apa kabar masyarakat di Kalimantan Utara? Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan semangat dalam berkarya. Di episode pertama ini, kita bakal ngobrol santai untuk mengenal lebih dekat tentang Sprindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Mulai dari perannya, program-programnya, sampai bagaimana kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara. Bersama saya, Kimski, inilah podcast Cuan. Podcast Cuan adalah podcast cerita usaha dan niaga. Nah, di episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana beliau adalah yang melatar belakangi tentang podcast Cuan ini. Beliau adalah Kepala Dinas Sprindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Dr. Hajah Hasriani SHMM. Selamat datang Ibu. Halo, apa kabar? Silakan Ibu. Langsung aja kita mulai ya Ibu ya. Ya. Dari yang paling basic tentang apa sih di Sprindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Dan masyarakat tuh pengen tahu di Sprindakop dan Kalimantan Utara ini ngapain aja. Baik, saya perkenalan dulu ya. Silakan. Mungkin masih ada yang belum mengenal lebih dekat dengan saya. Saat ini saya menjabat selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Inovasi Provinsi Kalimantan Utara. Terkait dengan pertanyaan Mas Kimski tadi, apa sih di Sprindakop itu ya, dan perannya itu seperti apa? Kita sudah 4 kementerian ini, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan. Jadi ada 4 kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ya, menjadi satu bagian. Itu perannya sangat luas sekali, mulai dari aspek pembinaannya ya, terkait dengan pendampingan untuk UMKM, pelatihan, sosialisasi, terus akses permodalan juga untuk UMKM-nya, dan termasuk juga dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di Kalimantan khususnya ya. Peran kita sebagaimana kita sampaikan tadi sangat luas, juga termasuk dengan pengawasan terkait dengan barang beredar, pengawasan terkait dari aspek industri ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi Dinas Perindustrian ini tentunya sebagai dinas yang diberikan tugas dalam pelaksanaan yang saya sampaikan tadi, dalam hal pengawasan yaitu ya, dari perdagangannya, dari pendampingan baik terhadap pengusaha maupun koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Wow, jadi kita nih menaungi 4 kementerian. Jadi ada berbagai bidang di Sprindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Oke, ini kan podcast pertama kali didirikan ya Ibu ya? Iya. Kira-kira dalam podcast ini tujuannya untuk kedepannya itu seperti apa ya? Iya, saya sebenarnya memang menginisiasi adanya podcast ini karena ingin menyampaikan apa sih yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi itu gitu ya. Paling tidak mungkin masyarakat secara luas bisa mengetahui apa saja yang dilaksanakan oleh dinas ini gitu. Nah, yang kedua tentunya tidak hanya saya, meskipun ini adalah pertama saya untuk yang memulai ya sebagai tamu di podcast ini, tetapi saya berharap nanti teman-teman UMKM, teman-teman pengusaha yang lain atau dari instansi atau lembaga yang lain yang juga nanti kedepannya bisa mensupport gitu ya, mensupport teman-teman pengusaha khususnya UMKM itu bisa termotivasi gitu dalam melaksanakan usaha sehingga
produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman pengusaha UMKM itu juga bisa dikenal ya, untuk marketnya gitu, untuk produk-produk apa aja yang mereka hasilkan. Jadi saya berharap nanti narsumnya itu bisa tidak hanya dari lintas OPD, tetapi juga teman-teman pengusaha UMKM yang ada di Kalimantan Utara. Oke, jadi sesuai judulnya ya, cerita usaha dan niaga. Jadi kita membantu gimana para pengusaha untuk semakin sukses dari podcast Cuan berikut. Oke, sekarang kembali lagi kepada Disperindakom. Mau tanya nih, program-program apa aja sih yang kira-kira Ibu udah laksanakan dan udah membantu masyarakat? Masyarakat juga, oh ternyata Disperindakom itu sudah membantu kita dalam banyak hal. Sebenarnya sudah banyak program yang saya sampaikan tadi bahwa dari perindustrian itu sendiri ya, dalam hal pengawasan terkait dengan perusahaan, bagaimana legalitas usaha mereka sendiri, yaitu itu dari perindustrian ya, KM-nya seperti apa, industri yang berkembang di Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri kedepannya seperti apa gitu. Melihat tentunya dari potensi-potensi yang ada di Kalimantan Utara. Nah, dari aspek perdagangannya yang sudah kita laksanakan itu seperti tentunya yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat seperti pasar murah gitu ya. Dalam rangka biasanya itu jelang KPKN, Idul Fitri dan Nataru yang telah dilaksanakan oleh teman-teman. Dan itu mencakup di seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Nah, termasuk juga dengan dari aspek perdagangan itu pengawasan terhadap barang yang beredar, gitu ya. Bagaimana pengusaha-pengusaha itu paling tidak memiliki izin usaha MIB, dan barang-barang yang masuk itu kita harapkan bahwa barang-barang itu tentunya layak untuk dikonsumsi ya bagi para konsumen yang ada di Kalimantan Utara. Dari pengusahanya juga harus taat dengan legalitas usaha mereka. Nah, dari anak kementerian tadi, yaitu dari UMKM-nya sendiri, bagaimana teman-teman itu bisa memiliki daya saing. Kita telah melakukan pelatihan, pendampingan baik dari aspek pemodalan atau edukasi pelatihan yang mereka butuhkan, sehingga produk yang mereka hasilkan itu nantinya memiliki daya saing dan marketnya juga bisa lebih luas gitu. Tidak hanya di dalam regional Kalimantan kita di Kaltara, tetapi skala nasional maupun internasional. Dan sudah beberapa kali juga kita mengajak teman-teman kita untuk ikut berpartisipasi di dalam ajang pameran, baik di nasional maupun di internasional. Nah, untuk operasinya sendiri itu juga kita melakukan pendampingan bagaimana koperasi itu bisa tumbuh sehat. Ya, paling tidak dibentuknya lembaga koperasi itu tidak hanya sebagai lembaga, tetapi skala unit usahanya, per bisnisnya itu bisa berjalan. Karena sebagaimana ruh dari pembentukan koperasi itu sendiri adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya, tentunya di dalam elemen masyarakat yang luas juga. Luar biasa Ibu ya. Ini salah satu contohnya barang-barang dari sini itu adalah produk UMKM kita ya, yang sudah diproduksi oleh mereka, dan potensi yang mereka angkat juga bersumber dari potensi yang ada di Kalimantan Utara, seperti abon, ikan bandeng, ya, master ebi. Ini hanya sebagian, masih banyak produk-produk yang lainnya. Hampir semua teman-teman UMKM memiliki produk tergantung dari potensi yang ada di wilayah mereka, seperti Tarakan, kota Tarakan, karena kita tahu bahwa potensi sektor perikanannya lebih banyak di sana, sehingga pendampingan yang kita lakukan bagaimana mereka bisa mengolah potensi tersebut menjadi sebuah produk, jadi ya produk langsung konsumsi. Nah, inilah sebagai contoh ini
masih banyak produk-produk yang lain seperti Nukan juga punya KTP dan Marinau juga punya. Ini hanya produk yang kalau saya lihat ini yang berasal dari Kabupaten Bulungan gitu ya. Ini mewakili produk di Kalimantan Utara, tapi yang tampil ini adalah produk luar biasa. Iya. Kita mau tahu juga sih Bu, gimana sih tanggapan dari para masyarakat yang sudah dibantu oleh program-program ini? Itu apakah menerima dengan baik atau seperti apa? Apa ada kendala-kendala yang lain juga Bu, dalam program? Iya, kalau kita lihat begitu banyak tumbuh dan berkembangnya UMKM yang ada ya, dari data yang kita lihat, tentunya proses pendampingan maupun pelatihan yang kita sudah berikan itu sudah, saya pikir sudah mereka rasakan ya. Namun terkait dengan apa kendala ya tentu masih ada kendala-kendala. Jadi terutama terkait dengan market, pasaran dari produk mereka. Tapi paling tidak bagaimana memasarkan produk mereka itu, saya berharap itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dulu, dari masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Bagaimana mereka bisa bangga mengkonsumsi atau menggunakan produk yang dihasilkan oleh teman-teman UMKM yang ada di Kaltara. Dan tentunya lebih spesifik lagi UMKM yang berada di kabupaten kota. Saya berharap masyarakatnya, baik dari instansi pemerintah maupun dari perusahaan-perusahaan, dari masyarakat luasnya juga bisa mengkonsumsi dan menggunakan produk itu. Itu salah satu kendala yang dihadapi oleh teman-teman. Di samping pemerintah kita sendiri, ya kita memberikan motivasi, support kepada mereka dan pelatihan, bagaimana mereka terus mau menghasilkan sebuah produk dan berinovasi. Tetapi kendalanya adalah ketika mereka sudah dengan giatnya memproduksi produk itu, tetapi yang harus dipikirkan bagaimana untuk sebaran market, untuk penjualannya. Dan harapan kita adalah retail modern, swalayan supermarket yang ada di Kalimantan Utara itu bisa menjadi etalase bagi produk-produk UMKM yang ada di Kalimantan Utara sebetulnya. Dan tentunya juga kita tetap masih membantu untuk bagaimana produk ini tidak hanya di lokalan kita yang bisa dijadikan sebuah promosi, tetapi kita juga berharap bahwa ini juga bisa suatu saat nanti bisa go internasional. Nah, tapi saat ini juga beberapa tahun yang lalu, ini sebagai informasi bahwa sudah ada beberapa produk yang sudah dipromosikan atau dijual di supermarket di Tawau ya, karena kan daerah kita dekat ya, berbatasan dengan Malaysia, Tawau. Jadi melalui kerjasama dengan beberapa lembaga seperti asosiasi pengusaha perbatasan Aspindo, itu untuk membantu kita bagaimana produk mereka ini bisa dijual atau masuk juga pada retail yang ada di Tawau. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi kita bersama, beberapa produk teman-teman UMKM itu sudah ada yang terjual di swalayan ya, atau di supermarket yang ada di Tawau. Itu yang terdekat dulu ya, itu untuk skala internasional. Betul. Ini meskipun hanya perbatasan tetangga, tetapi paling tidak produk itu sudah bisa dinikmati, dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Tawau. Dan hasil kerjasama juga difasilitasi oleh konsulat kita yang ada di Tawau. Itu salah satunya. Namun memang masih banyak PR bagi teman-teman sendiri, bagaimana produk mereka bisa ikut berdaya saing ya. Tentunya mereka yang harus bisa memiliki inovasi dan daya jual mereka juga harus bisa bersaing dengan produk-produk yang lain.
Luar biasa sekali di Sprindakop, kita mendampingi dari awal barang itu masih belum jadi sampai akhirnya bisa go internasional sekarang ya Bu ya. Luar biasa. Nah, ini kita untuk langkah-langkah strategis mungkin ya Bu ya. Iya. Untuk mandiri secara kedepannya dari tahun ke tahun. Kira-kira untuk tahun ini sendiri gimana sih Bu langkah-langkah strategisnya supaya bisa semakin maju lagi untuk masyarakatnya? Iya, untuk UMKM-nya ya. Jadi pengusaha paling tidak mereka yang harus bisa melihat peluang potensi apa yang bisa mereka gerakkan yang ada di sekitarnya. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman UMKM ketika melakukan sebuah produksi, paling tidak lebih banyak mengutamakan bahan dasar yang ada di Kalimantan Utara, karena tentunya akan membantu dari sisi harga, dari kosnya, gitu, kos produksinya tentu pasti akan ini. Meskipun mungkin dari produksi itu tidak semua bahan bakunya itu bersumber dari Kalimantan Utara, potensi SDA yang ada di Kalimantan Utara, tapi paling tidak lebih besar potensi yang ada di sini. Yang kedua, mereka juga harus bisa merubah mindset. Ketika sudah dilakukan pendampingan untuk kemandirian, untuk lebih punya tantangan, itu tergantung dari pengusaha itu sendiri sebenarnya. Bagaimana mereka bisa untuk terus maju, memiliki sebuah terobosan untuk merubah mereka tidak lagi ketergantungan terhadap pemerintah. Misal ketika sudah difasilitasi, karena dalam hal ini pemerintah tidak hanya satu kegiatan, satu fokus pada program itu saja, tetapi banyak program yang lain. Nah, ketika sudah terfasilitasi teman-teman UMKM yang lainnya, maka mereka harus bisa mandiri. Jadi tidak ada kesuksesan, saya pikir ya Mas ya, tidak ada sebuah kesuksesan yang diraih tanpa adanya perjuangan yang luar biasa. Ibaratnya jatuh bangun dalam dunia usaha itu sudah sesuatu hal yang wajar kan gitu. Jadi kemandirian bagaimana lebih maju ke depan, yaitu tergantung dari teman-teman bisa melihat peluang usaha, peluang potensi apa yang bisa digerakkan. Kaltara saya pikir SDA-nya banyak ya yang bisa menjadi sebuah penghasilan, pundi-pundi untuk mendapatkan cuan, ya kan gitu ya, untuk kita semua. Jadi tergantung bagaimana kita yang mau menggerakkan diri kita dan kita yang mampu untuk bisa bertahan. Jadi sesuatu itu tidak siapa yang lebih dulu untuk meraihnya, tetapi siapa yang bisa bertahan. Kesuksesan itu siapa yang bisa bertahan dengan kondisi apapun. Insya Allah tidak akan ada jalan. Jadi tentunya semua harus bisa berkolaborasi. Ya, jadi kunci utama adalah bagaimana kita berubah diri kita sendiri untuk bisa meraih kesuksesan itu. Samping pemerintah sebagai fasilitator, ya, untuk mendorong teman-teman bisa lebih mandiri lagi, tapi tidak ketergantungan dengan pemerintah. Jadi itu hal-hal strategi gimana sih untuk menghadapi tantangan ekonomi sekarang yang semakin lama semakin semakin ini ya Ibu ya, kita harus punya inovasi. Iya, harus punya inovasi dan keberanian sebenarnya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, ya. Apalagi begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh teman-teman pengusaha kita. Harus lebih ya. Dan harus mampu untuk mencari koneksi, link, ya kan, dari pertemanan dan sebagainya, itu bisa membuahkan hasil peluang atau akses bagi teman-teman pengusaha yang ada di Kalimantan sekarang. Luar biasa. Kita sudah membahas tentang strategi dalam menghadapi perekonomian. Dan kali ini kita kembali lagi ke podcast yang Ibu buat ini ya. Iya. Tadi kita bahas di awal ya, Bu ya. Kira-kira untuk kedepannya nih Bu, kan tadi sudah dikatakan juga bahwa akan ada pengusaha-pengusaha mungkin yang akan podcast di sini Bu ya, mempromosikan produknya. Iya. Kira-kira ada apa lagi dari Sprindakop yang bisa di-sharing untuk podcast? Iya, saya berharap podcast ini bisa berkembang, bisa
ini memang langkah awal, tapi paling tidak alhamdulillah saya terima kasih dengan teman-teman semuanya gitu ya. Dan saya sebagai narsum pertama ya kan, dan inisiasi untuk mendirikan podcast ini gitu, paling tidak ya pembelajaran bagi kita dulu nih di internal kita. Teman-teman yang lain bisa menjadi apa ya, pemandu ya, apa sih namanya gitu ya. Ya, seperti Mas Kinski gitu kan, bisa saja nanti yang lain juga bisa, dan tamu-tamu yang lain ya. Saya berharap bahwa ini akan berkembang lebih baik dan ini menjadi informasi program dinas kita lebih mudah dijangkau oleh masyarakat gitu kan, lebih banyak inspirasi usaha dari daerah yang lain, yaitu tadi yang jadi narsum gitu kan, yang memperkenalkan produknya, memperkenalkan dirinya sebagai pelaku usaha baru mungkin gitu ya, sebagai wirausaha baru. Dan yang terpenting adalah membangun komunikasi yang lebih interaktif sebenarnya antara pemerintah dan pelaku usaha. Kendala-kendala pasti akan mereka sampaikan, dan harapan-harapan mereka juga pasti akan tersampaikan dengan adanya podcast ini, dan menjadi media edukasi ekonomi daerah yang lebih kreatif. Dari itu, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mengembangkan itu. Dan begitu banyak nanti bahkan mungkin kepala daerah bisa diundang di sini, bisa hadir di sini gitu kan, berganti-ganti ya, mulai dari gubernurnya, mungkin dari bupati, why not? Ya, kenapa? Ya meskipun dengan sesederhana ini, tetapi kita sudah berusaha untuk memberikan sebuah terobosan inovasi bahwa ini loh sebagai corong publish untuk masyarakat, bahwa kita punya ini dan mereka juga bisa tampil di sini dengan membawa produk masing-masing tentunya. Itu saya berharap itu, dan teman-teman saya yakin bisa mengembangkan ini nantinya ke depan lebih baik lagi. Saya juga berharap bahwa tidak hanya ini, saya tuh sebenarnya pengen dua ya, ada startup, ada nanti mungkin di sisi mana nanti kita bisa lihat untuk mempersiapkan misal anak-anak yang punya kompetensi, punya keahlian yang lebih spesifik mungkin gitu kan dengan dunia mereka, karena kan ekonomi kreatif ini kan banyak ya gitu, ada animasinya, ada apa sih lagi, ada perfilman, ada apalah gitu. Nah dari startup itu mungkin daripada mereka nongkrong di luar, bisa aja dengan kita menyiapkan nanti studio atau studio mini gitu ya untuk startup mereka, kita siapkan fasilitas mungkin nanti di situ bagaimana mereka bisa berimajinasi, berinovasi dengan peralatan yang kita siapkan itu gitu. Nanti secara teknisnya teman-teman dari dinas lah nanti yang mungkin bisa menyusun seperti apa untuk mencapai harapan yang saya maksudkan itu. Tapi paling tidak alhamdulillah ini sudah bisa terrealisasi. Iya. Baik, dari obrolan tadi kita jadi memahami tentang apa itu Disperindakom, tentang program-program kita, apa strateginya untuk menghadapi perekonomian sekarang, dan juga kita harapan kedepannya juga seperti apa sudah disampaikan dari Mas Rian. Semoga dari obrolan tadi kita jadi memahami gimana sih peran UKM Disperindakom dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, dan program-program yang dijalankan hingga langkah strategis ke depan yang sudah disampaikan oleh Ibu, dan selalu terus berkembang. Dan semoga podcast ini juga sesuai harapan Ibu. Amin. Kita bisa semakin maju, semakin berkembang. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Haja Sriani. Semoga nanti ke depannya kita bisa menjadi lebih. Amin, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat dan terima kasih. Semoga apa yang hari ini menjadi sebuah langkah kita ke depan agar lebih baik lagi, dan saya berharap bahwa podcast ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Dinas Perindakom dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, dan ini sudah menjadi sebuah bukti nyata bahwa ada sebuah terobosan yang kita lakukan meskipun dengan sangat sederhana ini, dengan keterbatasan anggaran tentunya gitu, tapi ke depan saya berharap semangat dari teman-teman semua tetap untuk memajukan amanah yang kita emban tentunya, dan saya berharap ini harus tetap bisa berjalan sesuai dengan harapan kita yang lebih baik lagi
seperti podcast di daerah-daerah yang lain mungkin seperti itu nanti. Mungkin itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan mudah-mudahan next ada narsum yang berikutnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih atas semua dukungan teman-teman semua hingga mulai dari podcast ini hadir sampai hari ini pertama saya menjadi narasumber di podcast ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mas. Saya berharap ada undangan selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya selaku host izin undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.